kata orang-orang sebenarnya kalau toh dimakan katanya memang agak-agak manis dan segar dan sehat ya, dimakan langsung maksudnya netpotnya ini langsung lepas dan hasil panennya seperti ini. Dan panennya gampang ya, siapa bilang hidroponik itu susah? Hidroponik itu gampang, menyehatkan, langsung tuh gampang panennya. Bagus banget teman-teman. Selamat sore, ketemu lagi dengan channel Pak Dijoko ya, channel yang selalu update tentang hidroponik skala rumah tangga ya. Sebenarnya saya udah agak lama tidak update ataupun upload video. Terakhir yang saya upload adalah mengenai kailan ya, dari semai hingga panen kailan, dan hasilnya cukup bagus. Nah, kali ini saya ingin berbagi atau sharing pengalaman pribadi saya tentang Caisim. Caisim ini saya baru pertama kali saya mencoba dan ternyata berhasil, dan ini adalah percobaan saya yang kedua. Makanya saya berniat untuk sharing lagi, dan saya akan mencoba cara baru ya, yaitu cara kombinasi antara pembibitan dengan menggunakan media tisu dan pembibitan menggunakan rock wool. Nah, seperti dilihat di sini, saya sudah melakukan persiapan antara lain ya, bibit Caisim saya pakai Caisim Cinta, yang kemudian adalah cawan, ketiga adalah rock wool, keempat adalah tisu, yang kelima air baku ya. Nah, saya akan mulai saja ya. Kenapa saya akan mencoba sistem kombinasi ini? Karena pada prinsipnya percobaan pertama saya yang dulu yang sukses itu saya menggunakan pembibitan dengan menggunakan media tisu. Nah, kemudian saya sekarang akan mencoba hal baru, yaitu langsung dengan menggunakan rock wool ini ya, rock wool. Memang ada kemungkinan atau probabilitas kegagalan dari sisi rock wool, dan akan kita minimize dengan cara dibantu dengan pembibitan menggunakan tisu ya. Jadi intinya nanti harapan saya adalah ketika terjadi gagal tumbuh pada rock wool ini, bibit pada rock wool ini, nanti sekaligus kita gantikan dari bibit yang kita kembangkan atau bibit yang kita semai menggunakan media tisu. Artinya sekali gagal dalam saya lagi mencoba 36 ditambah 6, 42 ya, 42 rock wool. Nah, ketika ada beberapa yang gagal dari rock wool ini, saya berharap bisa langsung digantikan oleh bibit yang tumbuh pada media tisu. Konsepnya seperti itu, sehingga langsung bisa diganti secepatnya, dan yang ada di rock wool adalah bibit yang nantinya akan dibesarkan, dan semua rock wool ini bisa terutilize dengan sempurna, bisa kita pakai semua ya. Oke, langsung kita mulai. Saya siapkan dulu bibitnya. Dan perlu diketahui bahwa satu rock wool hanya diisi satu bibit, satu benih ya. Jadi dengan 42 rock wool, saya hanya butuh sekitar 42 benih atau bibit. Oke. Nah, bibitnya kecil banget. Kalau Caisim Cinta ini namanya ya. Langsung kita mulai. Kita basahi dulu rock wool dengan air baku ya. Boleh dengan cara disiram seperti saya ini, atau disemprot, sama saja. Tapi pada intinya adalah bahwa rock woolnya dalam kondisi basah atau lembab ya,
sehingga menjadi media yang bagus buat benih untuk tumbuh kembang secara sempurna, secara baik. Oke. Kemudian seperti biasa, rock wool ini kita lubangin satu-satu ya, sebagai tempat tumbuhnya bibit. Kita teruskan prosesnya ya. Kita lubangin satu-satu. Jangan terlalu dalam karena memang kebutuhannya adalah tidak terlalu dalam. Di samping itu juga bibit ini tidak terlalu besar, sehingga tidak butuh lubang untuk pertumbuhan bibit ini terlalu dalam ya. Nah, sudah selesai melubangi rock woolnya, langsung kita masukkan satu persatu bibit caesim ini ke dalam rock wool. Kecil sekali bibitnya memang. Kalau ada beberapa yang dua gak masalah ya, ganti aja. Nah, kemudian kita teruskan dengan cadangan dari pembibitan menggunakan media tisu ya. Saya sediakan 2 tisu saja. Saya lipat lagi sehingga menjadi 4 atau bahkan 6 ya. Saya lipat begini. Kemudian saya taruh di sini.
Saya semprot, saya basahin juga teman-teman ya. Saya nanti ini jelas merupakan tempat yang bagus buat pertumbuhan cadangan caisim. Sudah cukup basah. Sisa caisim ini saya tebar di tisu. Ini sebagai cadangan. Jika terjadi gagal tumbuh atau bibit gagal tumbuh pada rockwool, sehingga saya punya cadangan dari yang saya semai pada media tisu. Ya. Kita buat jarang-jarang supaya nanti ketika mau diambil dan dipindahkan ke rockwool seandainya dibutuhkan itu lebih mudah. Ya. Ini sudah cukup. Saya semprot lagi untuk meyakinkan bahwa memang posisinya adalah basah. Beginilah penampakan bibit caisim yang saya bibit menggunakan media rockwool dan media tisu. Ya. Tujuannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika terjadi kegagalan tumbuh pada media rockwool ini bisa dengan cepat digantikan oleh bibit yang tumbuh pada media rockwool, sehingga secara total rockwool ini bisa berfungsi 100%. Oke. Demikian teman-teman sharing kita kali ini. Setelah proses pembibitan selesai, kemudian ini akan saya langsung jemur ke sinar matahari. Ya, mudah-mudahan cepat sprout dan tumbuh seperti yang kita harapkan bersama. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita atau sharing kita, dan sampai ketemu di kesempatan lain. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share apabila suka, dan itu sangat membantu buat proses karya-karya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.